Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato. Oke guys, jadi di konten kali ini tuh saya mau unboxing Cana Auranti yang saya beli ya. Auranti PO-an, yaitu Auranti dengan size 4 sampai dengan 7 sentian ya kurang lebihnya itu. Karena Aurantinya tuh pada kecil-kecil, dan gimana sih cara memilih Cana PO-an yang baik, dan gimana juga cara merekondisi Cana-Cana Auranti bocil yang sangat meresahkan ini ya guys ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya minta dukungan dari kalian untuk klik tombol subscribe. Jangan lupa di like, comment, and share juga agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke videonya. Gaskeun. Oke guys, jadi langkah pertama untuk memilih Cana Auranti bocil yang akan kita rawat ke depannya itu adalah kita memilih Cana Auranti yang sehat. Nah, gimana sih cara melihat atau menentukan Auranti itu sehat atau enggak, apalagi kan ini dengan size-nya yang sangat kecil ya. Kita tuh harus teliti banget dan kita harus sortir satu persatu. Kita lihat secara detail dari mulai mata, mulut, terus antena dan sirip-sirip yang lainnya serta badan guys. Dan biasanya untuk Auranti yang sehat itu, Aurantinya itu ketika di dalam plastik dia tidak akan mengambang seperti apa ya, bisa dibilangnya tuh yang ngambang jadi tidak gitu aja gitu, ini permukaan air dan dia mengambang aja gitu dan terlihat lemas sekali guys, tidak lincah ya. Itu biasanya pertanda Auranti yang sakit. Dan Auranti yang terkena jamur kapas biasanya dari plastik juga udah kelihatan dia tuh ada luka ya, baik di sisik ataupun di mulut. Biasanya yang paling rentan dan susah disembuhkan itu ketika jamur kapas ada di posisi mulut dan irisan. Jadi setelah kalian memilih Auranti yang sehat dan memiliki marking yang bagus, karena untuk Auranti kecil itu size 45 sentian itu marking tuh masih bisa dibilang gambling ya, antara benar bagus atau enggak, karena markingnya masih samar-samar banget guys. Jadi direkomendasikan untuk kalian bagi yang ingin langsung sortir marking itu usahakan di size yang udah masuk 8 sampai dengan 10 sentian. Karena di size 8 sampai 10 sentian itu biasanya marking Cana Auranti udah terlihat lebih jelas ya daripada dengan size 4 sampai 5 sentian guys. Dan setelah itu, setelah kita mendapatkan Cana Auranti yang dirasa sehat, dan jangan lupa juga kalian tuh harus lihat siripnya ya, karena kebanyakan itu ada ya beberapa ikan tuh yang malah siripnya itu keriting, terus sirip-siripnya ada yang bengkok atau rapat permanen, apalagi di bagian ekor rentan banget untuk Auranti kecil itu biasanya ekor kecil ya. Jadi di bagian pangkal ekor ke belakang tuh si ekornya kecil, tidak tumbuh normal gitu. Jadi kalian harus wajib berhati-hati dan kalian harus teliti banget untuk membelinya guys. Ngarah teka dukung gitu ya. Jadi harus bagus gitu. Setelah itu kalian bawa ke rumah, dan biasanya untuk Auranti PO-an itu antara memakai air akriklavin atau memakai air ketapang di sananya. Tapi biasanya akriklavin sih kebanyakan tuh udah, karena di sananya tuh kan datang dari Indianya tuh kan banyak. Terus di sini tuh di packing satu-satu lagi dan pasti menggunakan air akriklavin. Dan kita bawa ke rumah. Setelah itu jangan lupa juga kita siapkan wadah untuk karantinanya ya. Kalau saya pribadi untuk karantina tidak menggunakan styrofoam dan tidak menggunakan tank. Untuk sekarang saya menemukan metode baru, yaitu menggunakan toples seperti ini ya, dengan tutup yang sudah saya lubangi. Kenapa saya menggunakan toples seperti ini? Itu tuh yang pertama, si toples ini tuh lebih simpel untuk disimpan, jadi bisa ditumpuk antara satu toples dan toples lainnya. Terus juga untuk bawanya itu ringan guys, lebih efisien lah. Masalah aman atau enggaknya, alhamdulillah saya udah rekomendasi, saya udah uji coba ya. Masalah aman atau enggaknya saya udah uji coba, alhamdulillah aman menggunakan toples ini. Yang pasti ketika toplesnya datang kalian harus cuci dulu, karena kalau nggak dicuci itu kita nggak tahu di dalamnya ada bakteri apa gitu. Terus juga kan biasanya kalau bahan baru itu bau plastik guys, jadi diusahakan kalian cuci dulu ya. Dan sebelum kalian membawa ikannya ke rumah, kalian wajib menyimpan air di dalam toples tersebut selama 1-2 hari. Jadi airnya itu udah air endapan yang sudah dikasih akriklavin atau ketapang. Itu opsional ya, bebas kalian mau menggunakan akriklavin atau menggunakan ketapang. Tapi untuk saya pribadi biasanya saya menggunakan akriklavin dulu. Apabila ikannya terlihat ya kurang ngenahen gitu atau terlihat tidak nyaman, baru saya menggunakan air ketapang. Tapi bebas ya, untuk kalian bisa memilih antara
dua metode tersebut bisa menggunakan daun ketapang atau menggunakan akriflavin. Dan jangan lupa setelah datang, ikan wajib diaklimasikan dulu guys. Karena kalau misalkan nggak diaklimasikan, suhu yang ada pada plastik ketika kita bawa dan suhu yang ada di dalam tempat yang sudah kita siapkan itu pasti berbeda dan bisa mengakibatkan ikan shock pH, dan yang paling fatalnya lagi ikan bisa sudden death. Lebar atau ya baru juga beli langsung mati. Nah itu makanya kalian harus aklimasikan dulu dengan waktu yang agak lama. Dan saya rekomendasikan kalau misalkan kalian udah beres aklimasi, airnya dibuang semuanya yang ada di plastik dan kalian masukkan ikannya aja. Kenapa kalian harus membuang air di dalam plastiknya? Karena biasanya kan ikan yang berada di dalam plastik itu membuang kotoran. Ada yang membuang, ada yang enggak ya. Karena ikan cana pewan itu biasanya udah pada puasa. Tapi kalau buang kotoran pasti ada aja gitu. Jadi kita niatnya tuh membuang sisa-sisa makanan atau amoniak yang ada pada air plastik sebelumnya, kita buang dan kita gantikan kepada air yang baru. Jadi ikannya itu akan fresh dan segar. Setelah itu, a few moments later, kita diamkan beberapa saat sampai ikan terlihat aktif dan kita coba kasih makannya. Nah untuk pakan nih, untuk pakan yang bisa digunakan untuk cana auranti baby ya, khususnya ini untuk size bocil 4-5 cm itu, biasanya saya pribadi menggunakan ulat hongkong dulu. Ulat hongkong yang paling kecil. Kita lihat apakah dia mau makan atau enggak. Masukin aja satu, jangan banyak-banyak. Masukin satu, apabila dia nggak mau makan, tunggu aja dulu. Misalkan kalau dalam 1 jam atau setengah jam dia nggak mau makan, kita bisa coba menggunakan cacing sutra dulu. Karena kita kan nggak tahu di sana tuh dia udah makan apa aja dan pakan yang digunakan oleh dia tuh apa gitu. Jadi coba aja dulu menggunakan cacing sutra. Dan ada beberapa kejadian, termasuk saya pribadi juga mengalami, ikan tidak mau memakan ulat hongkong dan cacing sutra ya, karena ikan tuh terlalu kecil gitu. Jadi untuk mulutnya itu tidak biasa memakan makanan yang besar ya. Nah, gimana nih cara untuk menanggulangi ikan-ikan yang tidak mau makan cacing dan ulat hongkong? Saya punya solusi lagi guys. Kemarin itu saya mencobain uji coba ya menggunakan kutu air. Dan alhamdulillah ketika saya beri kutu air, ikan-ikan yang nggak mau makan cacing sutra, nggak mau makan ulat hongkong, mereka mau makan. Dan yang penting ikannya itu sehat dulu, mau makan dulu. Karena kunci dari PO-an sukses itu adalah ikan mau makan. Otomatis ikan itu sehat guys. Biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat ikan-ikannya udah pada sehat dan udah pada gemuk guys. Mungkin untuk konten kali ini segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus setia di channel Kamar Sato. Pokoknya jangan lupa like, comment, and share. Dan pokoknya jangan lupa tersenyum lah di Kamar Sato. Karena tersenyum itu ibadah dan tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Sato.